Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pada malam hari ini saya memberikan topik tambahan atau materi tambahan, yaitu tentang status yang ngehit ya. Status yang bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan penjualan, bisa menghasilkan perekrutan, bisa mendapatkan like yang sangat banyak, bahkan orang bangga nge-share. Nah, sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi, yaitu ketika saya pertama kali online ya. Pertama kali online di tahun 2009 menggunakan media sosial yaitu Facebook. Saya menggunakan media sosial Facebook dengan alat bantu yaitu BlackBerry Curve 2810 kalau nggak salah, dengan cara kredit. Saya kredit handphone itu di tempatnya Mas Alan kerja ya, namanya apa sih, sebuah perusahaan pemasaran elektronik maupun kebutuhan rumah tangga. Dan pada waktu itu saya mau beli handphone BlackBerry, tapi anehnya pada waktu itu ya, itu BlackBerry adalah handphone yang ketika kita mau beli itu seperti beli motor Mio. Jadi kalau nggak kredit nggak dapat. Aneh kan? Orang mau beli, kalau nggak kredit nggak dapat, harus kredit. Karena ternyata handphone itu kalau saya beli misalkan 1 juta, itu ketika dikreditkan menjadi 1.400.000. Nah kemudian oke deh, saya kredit karena memang beli cash nggak boleh. Terus saya mengajukan, saya mau kredit handphone, yaitu BlackBerry Curve 8210. Nah, orangnya kepengennya survei, maunya datang ke rumah saya. Tapi pada waktu itu saya masih kontrak, dan kontrakan saya itu jelek sekali, sangat jelek sekali. Jadi kalau di survei ya jelas-jelas saya pasti ditolak. Makanya saya janjian, nanti surveinya di kantor saya saja. Pada waktu itu kantor NASA sudah pindah ya, dari kontrakan kantor lama ke kantor baru, yaitu di Jalan Ring Road Barat nomor 72 Yogyakarta. Nah, di kantor yang baru ini kan megah sekali. Nah, saya punya kebiasaan ya, kalau ngantor itu meskipun saya nggak punya motor, saya hanya jalan kaki. Tapi ketika ke kantor NASA itu saya pakai hem, pakai sepatu pantofel, dan pakai dasi. Saya menghargai kantor NASA. Saya menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai profesi saya. Saya menghargai bisnis NASA ini bisnis yang memiliki potensi ratusan juta bahkan miliar. Maka kalau penampilan saya tidak sesuai dengan dengan bisnis saya sendiri, maka orang pun nggak akan percaya. Dan karena kebiasaan saya ke kantor NASA itu pakai dasi, pakai hem, pakai pantalon, pakai sepatu pantofel yang mengkilat, akhirnya Pak Hana itu merasa diberikan sindiran halus. Akhirnya beliau menginstruksikan kepada jajaran karyawan NASA untuk mulai pakai dasi di hari Senin dan Selasa. Beliau mengatakan, mosok kita orang kantor, kita kerja di kantor kita sendiri, mosok kalah sama distributor. Itu kalau yang angkatan lama saya, barengan saya itu Mas Abror, kemudian ada
siapa ya, ada Pak Heru Pardon almarhum. Itu tahu persis, Pak Munir itu tahu persis. Ketika Pak Edi Klaten juga tahu persis. Gimana kegilaan saya ketika saya menghargai profesi saya itu. Saya pakai dasi. Nah, orang yang dari perusahaan Columbus ini melakukan survei ke kantor. Begitu dia masuk ke kantor NASA langsung terpesona. Wow, kantornya megah, besar, 4 kali, mungkin 10 kali lipat dari kantor tempat dia kerja. Melihat penampilan saya, wow, meyakinkan sekali. Ini oke deh, saya kredit. Pak Sindu, ini kreditnya kita ACC dan angsurannya 200.000. Pada waktu itu 150.000. Ya, angsurannya 150.000. Kemudian saya bilang ke mbaknya, Mbak, tahu nggak saya gunakan handphone ini untuk apa? Ini saya gunakan untuk menjual produk saya namanya Crystal X. Crystal X ini, jadi orangnya survei malah saya presentasikan. Crystal X ini untuk mengatasi masalah keputihan, kemudian kurang nafsu atau libidonya menurun. Karena setiap kali berhubungan intim dengan suami, istri ini nggak merasakan apa-apa. Karena selaput epitelnya terselubungi oleh kotoran dari endapan air pipis maupun endapan-endapan dari sisa-sisa menstruasi. Jadi masih nempel di selaput epitel. Sehingga ketika terjadi melayani suami, terjadi penetrasi itu tidak terasa apa-apa. Seperti kaki yang pakai sendal lili. Mau digelitik apapun nggak terasa. Kenapa? Karena telapak kakinya masih ada solnya sangat tebal. Untuk menggelitik harus dilepas dulu. Nah, Crystal ini adalah alat atau produk untuk melepaskan itu. Hanya orangnya terpesona. Ini harga jualnya berapa Pak Sindu? Harganya 300.000. Dan orangnya beli. Ketika orangnya beli, berarti saya untung. Karena saya sebagai distributor, saya kulaannya 100.000, saya jual 300.000. Untuk angsuran awal ke dia 150.000. Berarti masih sisa 150.000. Untuk kulaan lagi 100.000. Berarti saya sudah dapat handphonenya dan dapat profitnya yaitu 50.000. Dan saya katakan ke Mbak yang survei itu, Mbak, jika nanti Mbak pakai dan cocok, Mbak silakan cerita ke banyak orang. Dan nanti ketika orangnya nanya, harganya berapa? 300.000. Mbak nanti setornya ke saya cukup 200.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang ini nanya, Pak, terus saya dapat informasi ini dari mana? Oh, dari Facebook saya. Nanti Mbak akan saya kasih Facebook saya. Mbak nanti jawab pertanyaan apapun orang-orang itu dari Facebook saya. Semuanya nanti akan saya unggah di Facebook itu dengan menggunakan BlackBerry ini. Dan betul, akhirnya orangnya setiap hari itu rata-rata bisa closing 3 piece Crystal X. Setorkan ke saya masing-masing 200.000. Berarti dia setor ke saya 600.000. Dia jual kepada orang lain 900.000. Dia untung 300.000, tapi saya sendiri juga untung 300.000. Keuntungannya untuk ngangsur barang yang dia jual sendiri. Keren apa keren? Saya dapat handphonenya, saya juga sudah dapat profitnya, saya juga dapat poinnya. Poin dan BV-nya untuk saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang itu tetap saja menjualkan produk Crystal X saya. Sampai kemudian lunas. Nah, ketika saya mulai menggunakan Facebook itu untuk apa namanya? Untuk bersosial media. Itu saya betul-betul menggunakan Facebook itu layaknya saya pribadi. Saya harus ketemu dengan orang. Saya ketemu dengan orang yang mana keuntungannya adalah saya menulis 1 kali, tetapi dilihat oleh ribuan orang. Dan ribuan orang itu tetap melihat tulisan saya selama tidak saya hapus.
ya, sekali nulis akan dibaca ribuan orang dan terus dibaca oleh orang selama tidak saya hapus. Beda dengan presentasi. Ketika saya presentasi, selang 2 menit aja orangnya lupa. Saya suruh ngulangi lagi, waduh saya pasti marah. Ya kan? Apalagi kalau sehari disuruh ngulang 100 kali. Disuruh ngulangi, gimana mas tadi? Tolong lu ulangi lagi, saya lupa. Yang terjadi saya marah, kenapa? Karena saya capek sekali sudah mikir cerita presentasi hanya untuk disuruh mengulang lagi. Maka saya melihat media sosial ini dahsyat sekali. Satu kali posting dibaca ratusan orang, ribuan orang. Kalau mereka nggak paham bisa mengulang lagi dan terus terulang lagi selama tidak saya hapus. Dan Facebook adalah pribadi saya sendiri. Akun saya adalah diri saya sendiri. Nah, ketika saya bersosmed, tentunya kita ketemu dengan orang-orang ya. Ada teman lama, ada saudara, ada sepupu, ada orang yang senang dengan kita, ada juga orang yang benci dengan kita, ada juga orang yang mencari-cari kelemahan kita. Ada kan? Gak mungkin kan ada kita bersosial media kita menjadi pribadi yang disenangi banyak orang. Gak mungkin kan? Semuanya senang semuanya, gak mungkin. Pasti ada orang yang ngulik mencari kelemahan kita kemudian untuk menjelek-jelekan kita. Ya. Nah, maka saya sangat berhati-hati ketika bersosial media. Jangan sampai tulisan saya ini diketahui, ya, diketahui keburukannya oleh teman, saudara, mertua. Saya maunya mereka tahu berita tentang saya hal yang bagus, good, perfect, luar biasa, bangga. Mungkin mertua saya tidak bisa online, mungkin. Tetapi tetangga mertua saya ada yang bisa online. Misalkan ya, saya membuat tulisan begini. Ya Allah, cari uang susah sekali. Apalagi pandemi, ya Allah. Gimana aku bisa bertahan hidup? Tulisan saya dibaca oleh tetangganya mertua saya. Kebetulan mertua saya berangkat ke masjid. Ketemulah di masjid. Pak Haji, menantumu loh, Sindu itu. Itu mengeluh hari ini, ada apa itu? Kayaknya kesulitan cari uang. Maka mertua saya yang baik-baik saja diberi laporan oleh tetangganya, karena tetangganya itu melihat postingan saya, kemudian lapor kepada mertua saya. Kira-kira mertua saya akan merespon seperti apa? Waduh, ya ampun, cucuku nanti gimana? Anakku gimana nanti di Jogja ini? Karena saya hanya mengeluh ya, saya hanya mengeluh, membuat tulisan yang hanya membuang membuang daripada nggak ngomong deh. Tetapi ternyata tersampaikan kepada mertua saya lewat tetangganya. Nah, saya juga berpikir begini, bagaimana seandainya suatu ketika anak saya itu canggih online dan mencari jejak digital yang dilakukan oleh ayahnya. Katakanlah Simsin Ifat Rosni. Suatu saat mereka punya akun Facebook dan mereka ngetik nama Sindu. Begitu diketik, wah ini bapak kita. Wah ternyata tulisannya gombal semua, makanya kita miskin kan gitu. Nah saya sudah membayangkan ini hal-hal buruk ini sudah saya bayangkan duluan. Sebelum saya bersosial media saya sudah membayangkan dulu. Facebook ini mau saya gunakan untuk apa ini? Untuk cari uang, untuk cari prospek, untuk mengembangkan bisnis, atau hanya untuk buang-buang duit, buang-buang kuota. Nah, karena saya lihat kemampuan Facebook ini, satu orang bisa berteman dengan 5.000 teman, ya. Satu orang berteman sama 5.000 teman. Padahal 5.000 teman tadi juga berteman dengan 5.000 orang. Saya ngitungnya 5.000 kalikan 5.000, ketemunya 25 juta orang. Kalau A menyukai statusnya B, memfollow si B,
Ya, A nge-like statusnya B. Temennya A ini juga melihat bahwa A menyukai B. Apalagi membagikan, apalagi berkomentar. Wah, ini viralnya luar biasa. Nah, 2009 saya menggunakan Facebook untuk membesarkan bisnis NASA. Pertama, untuk cari laba eceran harian. Yang kedua, untuk membina jaringan. Yang keempat, untuk menjual produk NASA dengan sangat luar biasa. Dengan target penghasilan harian 2 juta sampai 3 juta. Kemudian yang keempat, bisa prospek teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Akhirnya apa? Saya punya mitra yang dari Hong Kong, banyak. Dari Taiwan, banyak. Dari Korea, ada. Dari Selandia Baru pun, Selandia Baru belum ada, Inggris ada. Saya juga punya domain di Amerika, saya punya domain juga di Australia, saya juga punya domain di Timor Leste. Saya juga banyak punya mitra di Abu Dhabi, Mesir, Yunani. Nah, mereka tertarik gara-gara apa? Mereka tertarik gara-gara postingan, betul. Nggak mungkin tertarik dengan orangnya, nggak mungkin orangnya ambiar begini. Mereka tertarik dengan kualitas postingannya, mereka tertarik dengan kualitas gambarnya. Ya, maka saya menggarap Facebook ini dengan sangat dahsyat. Oke, untuk menjelaskannya saya pakai media tulisan. Oke, saya akan menggunakan kertas sama pulpen. Anda tinggal mengikutinya saja. Bisa cabut dulu. Ups. Iya. Jadi bagi yang belum bisa atau belum sadar, silahkan istighfar. Oke. Nah, saya menggunakan media sosial itu Facebook. Nah, ini sebelumnya ada perusahaan namanya PT NASA. Ya, ada perusahaan PT NASA. PT NASA ini punya produk. Produknya semuanya berizin. Ya. Dan PT NASA ini punya kemitraan namanya Diamond Network Support System. Nah, perusahaan ini punya produk dan harus dipasarkan. Bekerja sama dengan Diamond Network Support System karena ini adalah sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Kenapa ada sekolah bisnis? Supaya jaringan NASA makin lama makin besar, omsetnya makin luar biasa. Maka harus ada sekolah bisnis karena masing-masing kita ini tidak ada satupun yang sekolah bisnis itu nggak ada, apalagi sekolah pemasaran itu nggak ada. Nah, di sini ada upline. Ini upline. Ini ada sponsor. Ya. Ini ada saya. Nah, saya dulu sebelum online itu menggambarkan begini. Bagaimana caranya agar produk NASA ini lewat saya berlatih, saya disponsori oleh sponsor, saya belajar pada upline, dan upline ini semuanya adalah dosen di Diamond Network Support System, sehingga saya bisa menjadi seorang pengusaha. Maka di sini saya tulisannya adalah saya adalah pengusaha. Saya bukan karyawannya NASA, saya bukan karyawannya Diamond Network Support System, tapi saya adalah pengusaha mandiri dan memiliki sponsor maupun upline. Nah, saya kepengen punya prospek A, B, C, D, E, F. Nah, saya harus mensponsori 6 orang kalau saya kepengen Diamond Director Qualified. Tetapi saya tidak tahu A ini posisinya di mana, siapa namanya, saya nggak tahu. B ini posisinya di mana, jenis kelaminnya apa, saya nggak tahu. Tapi ini semuanya adalah prospek. Nah, saya ini berkembang menjadi media sosial, yaitu FB.
Kalau secara offline, wah saya canggih, tapi secara online saya nol. Tetapi ternyata ketika offline-nya canggih, online-nya pun sangat canggih. Nah, saya menggunakan media sosial Facebook untuk prospecting. Prospecting dan jual produk. Jadi tujuan berFacebook saya adalah untuk prospecting. Prospecting itu bukan closing ya. Prospecting itu berkenalan dengan orang-orang baru. Kemudian untuk selling. Nah, selling itu menjual untuk dapat laba eceran, LE, ya laba eceran. Kemudian untuk recruiting atau pesponsoran atau ketemu distributor. Nah, tujuan saya berFacebook adalah untuk prospecting, untuk kemudian selling, untuk dapat laba eceran, kemudian recruiting. Nah, kemudian saya menggambarkan, anggap saja Indonesia itu, ini ada pulau Sumatera, ada pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi, ada pulau Halmahera macam-macam, Maluku, kemudian ada Irian, kemudian ada Sumbawa, Timor, Bali, Lombok, dan Jogja, Jawa. Ini saya menggambar begini. Dan posisi saya ada di sini, di Jogja ini. Bagaimana caranya agar saya ada di Jogja, tetapi saya bisa merekrut orang dari Lampung, dari Padang. Padang itu di sini ya, Padang. Kemudian Medan, kemudian Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, terus Sampit atau Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Terus ini Manado, Gorontalo ya, Manado ya, ini Manado, kemudian Kolaka, kemudian Kendari, kemudian mana-mana lagi, sampai ke Papua, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Bali, Lombok, Flores, Olor-Alor, dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai orang Jogja, seandainya saya membuat status kok berbahasa Indonesia, kira-kira orang Aceh tertarik enggak? Tidak. Orang Maluku tertarik enggak? Tidak. Orang Sulawesi tertarik tidak? Tidak ngerti, kecuali yang transmigrasi. Apalagi orang Kalimantan, jelas-jelas enggak tertarik. Makanya saya memilih menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Saya memilih menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Saya tidak memilih memakai bahasa Jawa. Kemudian teknis penulisannya, tulisan saya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan, tidak ejaan yang disingkatkan. Nah, kemudian seandainya saya punya akun Facebook, profilnya kucing, nah, gambarnya kucing, kira-kira orang lain yang suka anjing gimana coba? Mau nggak saya prospek orang yang gambarnya kucing? Nggak mau. Terus orang suka nggak kalau saya condong menampilkan diri saya sebagai pendukung salah satu parpol misalkan lah. Katakanlah saya pendukung Jokowi misalkan ya. Bagaimana orang yang pendukungnya Prabowo? Mau nggak join ke saya? Mau nggak beli produk ke saya? Tentunya nggak mau. Bagaimana kalau saya kemudian postingan saya tentang ini agama, ajaran-ajaran itu? Karena saya orang Islam, saya tulisannya Islam terus. Bagaimana dengan orang teman-teman saudara-saudara kita yang agamanya berbeda, misalnya katakanlah Hindu misalkan? Mereka mau nggak saya closing? Mau nggak mereka beli produk ke saya? Nggak mau. Makanya ini saya coret. Kebiasaan nulis ini saya coret. Tentang politik saya coret.
Kenapa? Karena sebagai seorang pengusaha, saya harus netral. Nah, saya harus netral dulu. Nah, saya menggambarkan ini, bahkan saya beli peta ini. Saya lingkari setiap kota besar ini, saya tuliskan harus ada stokis. Ya, tak saya tulis HS harus stokis. Di sini HS harus stokis. Ini HS harus stokis. Untuk apa? Untuk afirmasi, ya. Setiap kota yang ada tulisannya gede di peta itu saya tulis HS harus stokis, HS harus stokis. Sehingga saya makin lama makin bergairah. Nah, terus saya harus berteman dengan banyak orang ini. Saya berteman dengan banyak orang ini. Saya cari teman-teman, saya kepengen di-add oleh orang-orang Aceh, katakanlah nih Aceh. Maka di akun Facebook saya cantumkan menguasai bahasa, ini bahasa. Anda bisa cek itu di akun saya, ada bahasa Aceh. Kemudian saya nge-like namanya grup musik Nyawong Aceh. Kemudian saya menguasai bahasa Melayu. Dan saya cantumkan lagu kesukaan saya adalah Ribu-Ribu. Itu untuk daerah Sumatera Selatan. Kemudian saya cantumkan kuliah di semua kampus. Semua kampus. Itu supaya Pak, saya tidak perlu add, tetapi orang-orang alumni kampus ini nge-add saya. Orang-orang yang menyukai ini nge-add saya. Hobi saya cantumkan semuanya. Nah, akhirnya teman saya banyak. Dari berbagai kota ada, berbagai provinsi ada, berbagai negara ada. Nah, bagaimana caranya agar mereka tertarik? Satu, saya harus membuat status yang pertama itu profil. Profil saya harus mencirikan sebagai seorang pengusaha. Bukan ustadz, bukan ustadzah, bukan ahli makanan atau resep-resep makanan, bukan politik. Tapi murni profil saya sebagai seorang pengusaha. Terus status saya tuliskan menikah. Kemudian anak saya cantumkan. Kenapa ini penting? Karena seorang pengusaha, ya, orang itu mau join, orang itu mau beli kalau profilnya ini bisa dipercaya. Ya, tulisan saya bagus sekali ya, tulisan diamond itu jelek aja nggak apa-apa, yang penting transferannya cantik. Nah, setelah ini semuanya jadi, saya lihat. Saya nanti kalau foto profilnya seperti ini, namanya seperti ini, terus tulisan saya, ini harus benar-benar mencirikan pengusaha. Yang pertama, terlihat cerdas. Terlihat cerdas. Yang kedua, tulisannya EYD. Tulisannya benar, ya, benar. Gaya penulisannya utuh. Yang ketiga, penuh ide. Ide. Yang keempat, lucu. Lucu. Yang kelima, terkesan sudah sukses. Sudah sukses. Kemudian 6, terlihat bahagia. Yang ketujuh, terkesan tidak butuh duit. Ya. Ini 7 inilah senjata utama saya. Pertama, terlihat cerdas. Yaitu no kopas.
bukan asal comot ya. Kemudian tulisannya benar, tidak disingkat. Penuh ide. Karena saya sering membaca buku sehingga kata-kata saya berasal dari buku dan saya tahu semua orang tidak suka baca buku. Kemudian lucu. Lucu ini dari gambarnya bisa, kemudian mimiknya juga bisa atau kata-katanya. Terkesan sudah sukses. Karena orang hanya mau disponsori oleh orang sukses. Nggak ada orang mau disponsori oleh orang yang sedang memulai. Barusan join. Terlihat baru. Itu nggak mau. Orang mau join itu ibarat seperti kita naik bis. Tidak mau kan kita naik bis kepada orang yang baru dapat SIM. Yang pengetahuan nyetirnya minimalis itu. Tentunya nggak mau. Kemudian terkesan tidak butuh duit. Begitu ditanya harga, itu tidak langsung jawab. Nah, maka status saya harus memenuhi ini, 7 ini. Nah, teknis membuat status adalah 1, banyak. Ini saya lakukan dengan hitungan 2 status per menit. Menit di luar tidur. Di luar tidur, mandi ya, yaitu 2 status per menit. Dua, timing. Timingnya adalah paling banyak saya membuat status itu pagi. Pagi jam 4. Kenapa? Karena orang bangun tidur tidak nyari suami, orang bangun tidur tidak nyari istri, orang bangun tidur tidak nyari anak, tapi orang bangun tidur nyari HP. Betul apa betul? Pagi jam 4, saya pasti membuat status 2 status per menit. Kemudian pagi juga jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Ini saya membuat status 2 status per menit. Kenapa? Karena orang berangkat ke kantor, sampai di kantor yang dicari pertama kali handphone. Kemudian siang jam 11.30. Sebelum adzan zuhur, saya posting 2 status per menit. Karena jam ini adalah jam istirahat, jam 11.30 sampai jam 13.30. Ini waktunya orang istirahat. Orang istirahat yang dicari apa langsung air wudhu? Enggak mungkin. Yang dicari adalah handphone dulu. Kemudian sore jam 3, jam 15 sampai jam 17. Ini tulisan saya banyak sekali. Kenapa? Orang sudah pulang dari kantor, dari tempat kerja, yang dicari siapa? Handphone. Nah, tulisan paling banyak saya justru malam hari. Malam hari. Jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Kenapa? Karena jam 9 mereka sedang nonton TV. Tapi jam 11 mereka sudah ngantuk. Mereka sudah tidur. Begitu mereka bangun pagi, jam 4 sudah nangkring lah. Status saya yang saya buat ini sudah nangkring di sini. Karena tulisan saya itu mengandung ini, maka orangnya suka bangun tidur lihat cerita lucu. Coba. Ada banyak foto saya tentang begini. Saya upload namanya mie instan. Instan. Ya, mie instan yang saya masak sendiri, saya kasih nama mie kentir. Saya beri tulisan yang mengandung ini. Mie kentir terbuat dari mie instan biasa ditambahkan telur dengan cabai rawit 72 buah, ditambah sedikit merica, ditambah 2 siung bawang putih dan 4 bawang merah. Ditambahkan sayur tanpa dipotong. Jadi kalau sawi utuh, terong pun utuh. Kalau terong hanya dibelah.
Bagi Anda yang kangen rasa mie ini, bisa Anda dapatkan secara gratis. Dengan catatan beli 10 NCX. Nah, kira-kira tulisan seperti ini untuk siapa? Tulisan seperti ini sasarannya adalah untuk teman-teman kita yang bekerja di luar negeri, yaitu Hong Kong, Taiwan, kemudian Singapura, atau teman-teman kita yang ada di luar negeri. Jadi mie instan seperti ini sasarannya teman-teman kita yang ada di luar negeri. Atau bagi Anda yang order 20, nanti saya tambahkan bumbu pecel. Ya, bumbu pecel. Ingat, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pasti kangen mie ini. Karena mie instan kita beda dengan mie instan mereka. Mereka maunya hanya mie kentirnya ini, tertariknya dari sini. Tetapi ini bisa diperoleh gratis kalau membeli 10 krisalik. Padahal 10 krisalik ARP 300.000. Cantik gak? Kalau beli 10 NCX mendapatkan mie instan sebanyak 20 loh. Ini dapat 20 bungkus. Ya, ini merupakan 20 bungkus. Kalau membeli 10 krisalik dengan harga 300.000. Supaya apa? Teman kita yang kerja di Hong Kong ini nyari teman. Ngajak temennya. Ini beli 1, cari teman 9 supaya 10. Bisa beli 10. Ya kan? Satu orang tertarik tetapi mengajak temannya untuk ikut membeli karena harapannya dia mendapatkan mie instan 20 bungkus. Berarti misalnya 20 bungkus itu harganya hanya berapa, ya kan? Nah, akhirnya saya closing banyak sekali dengan teknis seperti ini. Satu, kelihatan cerdas, ya. Mie kentirnya. Yang kedua, tulisannya tidak saya reka-reka, penuh ide, ya kan? Lucu karena terongnya utuh atau sayurnya semuanya utuh. Terus kelihatan sensasional karena cabenya ada 72. Di sini ada yang saya closing gara-gara ini, ya, di grup kita ini ada orang yang saya closing gara-gara ini, namanya Ibu Deni, ya. Ibu Deni Prayogo itu termakan oleh sambal pecelnya ini. Ada juga di situ ada Mbak Isna Noria itu tertarik gara-gara mie ini, mie kendir ini. Terus saya membuat tulisan seolah-olah saya sudah laris. Saya datangi Pak Ardi untuk minta botol kosong. Botol kosong. Kemudian kardus kosong. Nah, saya punya kardus kosong ini 10. Saya punya botol kosong ini banyak. Botol kosong ini saya jejer-jejer, kemudian saya foto. Kemudian saya buatkan tulisan. Tolong alamat lengkapnya ya. Lengkapnya ya, Bu Erna Banjarmasin. Bu Susi di Cilacap. Bu Eti di Palembang. Mas Agus di Sedayu, misalkan ya. Untuk Bung Arif di Kalbar. Mas Hanung di Madiun. Tolong alamat lengkapnya ya, mau saya kirim sekarang. Nah, kesannya apa? Produknya banyak. Sudah ada pembelinya.
ada pembelinya dan saya cantumkan nama-nama kotanya. Sehingga orang yang membaca, ya, teman saya sejumlah 5.000, ini melihat tulisan ini bahwa Sindu sangat profesional, ternyata produknya laku keras. Responnya apa? Ada yang nanya, bos, kalau untuk panu pakai apa? Wah. Karena saya terkesan laris, mendadak orang punya ide untuk beli. Karena saya terkesan sudah sangat laris. Kemudian kardus ini saya tata-tata. Ya, saya tata-tata, kemudian saya foto. Saya tulisi, terima kasih Ibu Yuke atas orderannya. Sebetulnya produk ini untuk berapa payudara sih, Bu? Kok beli Ailanya banyak? Ailanya sampai 10 dus. Nah, kesannya apa? Ada orang yang percaya membeli 10 dus berisi Aila semua kepada saya, coba. Dan terlihat oleh 5.000 orang ini. Ingat, orang 5.000 ini potensi pasar yang luar biasa. Meskipun mereka ini nggak beli, tapi mereka punya masing-masing 5.000. Ada 25 juta orang ini. Di balik dia ada ini. Ini nggak beli, tapi ini beli. Bagaimana caranya agar 5.000 orang ini nge-like, kemudian membagikan, kemudian kalau perlu berkomentar. Sehingga potensi pasarnya ada di 25 juta orang ini, karena di balik 5.000 ada 5.000. Alhamdulillahnya teknis ini bertahan sampai sekarang. Anda bisa cek, ya, di akun saya namanya Sindu Sugito. Ini akun FB saya. Silahkan dicek dan Anda scroll ke bawah, Anda bongkari album fotonya. Semua album foto saya teknis menjual semua. Semua tulisannya menjual semua. Anda tinggal cek akun ini. Kemudian akun. Nah, ini pun iya. Ini semuanya mengandung ini. Anda tinggal klik ini, kemudian Anda bongkari. Anda klik fotonya, kemudian cari albumnya. Semuanya tentang ini. Terus ketika 5.000 orang ini ada yang ultah. Oh ya, semua foto ini saya buat album. Karena album ini juga postingan, juga status. Misalkan paket sembuh, paket cabai, paket anak jenius, paket suami setia misalkan, ya, paket langsing ekspres. Nah, ini album-album semua, isinya produk dan status-status yang lucu begini. Sehingga coba bayangkan, kalau 5.000 teman ini 1%-nya beli saat ini, yang 1%-nya beli besok, maka ketemunya begini, 5.000 dikali 1%, ketemunya 5.000, 5 kalikan 1, 5.000 kalikan persen berarti 50. Ya, ada 50 orang yang beli. Ini belinya sekarang loh, bukan besok loh. Ini beli sekarang, besok beli lagi 1% lagi, yaitu 50 orang lagi. Bayangkan kalau satu postingan bisa closing menghasilkan 50 closingan. Kalau PGN sudah 50 poin kan. Tetapi kalau paket stroke, satu paket stroke itu ada hampir 100 poin itu. Kalau 100 poin, sudah 5.000 poin. Nah, dengan Facebook yang saya pakai 2009, 2010
saya jadi Diamond Director. Pada 2009 ini saya masih Pole Manager. Bayangkan, dari Pole Manager ke Diamond Director. Dalam waktu berapa tahun? 3 tahun. Dan isinya orang-orang baru semua, tidak ada orang lama. Ya. Terus 2013 saya editing. Ini diamondnya 6 kaki. 6 kaki A 10.000. Yang ini saya 9 kaki A 10.000. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Di tahun 2012 ya, tahun 2012 saya orang yang diundang ke kantor NASA untuk menjadi pembicara seminar Facebook marketing. Nah, keren. Yang mana tahun 2010 itu banyak orang yang sudah pegang HP tapi hanya menghasilkan menghasilkan ya hiburan saja. Alhamdulillah begitu ada FB marketing ya, seminar Facebook marketing di kantor NASA itu menghasilkan kaum ibu-ibu berbondong-bondong join bisnis NASA. Kalau sebelum itu yang join bisnis NASA hanyalah kaum pria. Maka mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2015 ini semua diamond didominasi oleh kaum ibu. Keren apa keren? Ups. Nah, keren apa keren? Keren sekali kan? Nah, saya pakai jurus-jurus itu untuk apa sih? Saya pakai jurus-jurus ini karena saya kepingin NASA saya besar menyesuaikan dengan alat bantunya. Dengan Facebook saya bisa naik peringkat. Dengan Facebook saya bisa memproduksi sehari 3 juta rupiah laba ecerannya. Setiap hari saya bisa closing 100 PV minimal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang ada di grup WA ini semuanya temuan di Facebook. Tidak ada di grup ini yang ketemu langsung sebelum online. Hanya ada dua. Ya, di grup ini hanya ada 2 yang ketemu sebelum ada Facebook. 3. Hanya ada 3. Ada Mas Abror, ada Pak Purwo, dan ada Pak Yudhistira. Tapi yang lain dulu pernah ketemu, tetapi ketemu lagi gara-gara Facebook. Gaya saya sebelum berFacebook itu sama dengan setelah berFacebook. Gaya saya dulu yang ngocol, sampai sekarang pun ngocol secara online. Sehingga saya memiliki ciri khas. Nah, ciri khas di offline seperti itu, di online-nya pun juga seperti itu, sama. Nah, beruntunglah saya ketemu Facebook. Akhirnya EDD saya tidak EDD yang biasa. Diamond saya bukan diamond biasa. EDD saya adalah EDD yang istimewa. Karena belum pernah ada yang namanya Executive Diamond Director kok 1 juta poin, itu belum pernah ada. Baru ini orangnya. Maaf sekarang saya sombong, baru ini orangnya. EDD yang 40.000 banyak, EDD 40.000 poin banyak. Diamond Director yang 0 poin ada. Crown Diamond yang 100.000 poin ada. Crown Diamond 150.000 poin ada. Tapi kalau Executive Diamond yang 1 juta poin, ini orangnya. Baru 1 ini. Nah, saya ketemu dengan banyak orang
Gara-gara tulisan saya yang lama. Karena menurut saya begini, orang membeli itu pertama karena tertarik. Ya, tertarik dengan tulisannya, tertarik profilnya, tertarik fotonya. Kemudian akan makin kuat lagi kalau dia melakukan riset, yaitu menggali. Siapa sih orang ini? Kualitasnya seperti apa? Oh, tulisan pagi seperti ini. Oh, tulisan malam seperti ini. Oh, tulisan sore seperti ini. Oh, tulisan siang seperti ini. Orangnya setiap kali membuat tulisan terlihat cerdas. Tulisannya benar, penuh ide, lucu, tidak pasaran, dan tidak pernah kopas. Karena saya tidak pernah menemukan tulisan ini di lain status. Di grup manapun nggak ada. Terlihat bahagia karena dengan anak istri terus. Dan kesannya tidak butuh duit. Dikiranya uangnya sudah banyak. Nah, ada di antara Anda, sebagian besar di antara Anda ini kan belum pernah ketemu saya, ya kan? Belum pernah ketemu saya, hanya dengar-dengar dari upline Anda. Hanya dengar-dengar dari upline Anda, hanya dengar-dengar dari cerita ketika seminar, atau mungkin ada orang yang mengedifikasi saya. Tapi Anda secara pribadi ketemu saya belum pernah, betul kan? Banyak di antara Anda yang belum pernah ketemu saya. Banyak di antara Anda yang belum pernah nginep di rumah saya. Tapi gara-gara cerita itu, Anda percaya. Ini personal branding saya sudah jadi. Personal branding saya sudah dikenal sebagai pebisnis NASA, pengusaha bisnis NASA. Dan itu tercermin ya, dari tulisan-tulisan saya itu tercermin. Dan akhirnya dari dulu menggunakan akun Facebook untuk jualan, kemudian untuk merekrut, tapi sekarang untuk pembinaan jaringan. Ya. Bagaimana kalau Anda ketemu saya dulu ketika saya belum ada online? Wah, ini teknik melatih saya beda, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Cuman kalau live itu Anda belajarnya dengan leha-leha boleh ya. Tapi ketika offline kok pengen saya latih, waduh itu mengerikan sekali. Dari 75 frontline saya yang kuat hanya 3. Hanya 3. Lainnya nggak kuat. Pol manajer kelebaran saya pada rontok. Kenapa? Karena nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ya karena saya tipenya itu serius. Saya nggak ada permakluman ini dulu, saya nyicil ini dulu, itu nggak ada di kamus, di otak saya itu nggak ada. Saya coba pupuknya dulu deh, kalau bagus itu saya nggak terima itu. Saya coba ini dulu deh, kan nanti kalau suami saya setuju, ya mending nggak usah. Karena saya tidak mau kerjasama dengan orang yang ya tapi nanti kapan-kapan itu saya nggak kenal. Taunya sekarang itu ya sekarang. Karena kalau sekarang iya, besok yes, besoknya lagi yes, besoknya lagi sudah sukses itu. Bapak-Ibu sekalian, dengan makin canggihnya online, ya, makin canggihnya online ini peluang pasar yang luar biasa. Karena begini, ketika saya dulu itu online, ketika saya pertama kali online itu tidak banyak orang yang punya akun Facebook. Tidak banyak. Dari 100 orang mungkin yang bisa online dengan Facebook itu mungkin hanya 1. Tapi sekarang dari 100 orang itu kalau ditanya siapa yang tidak bisa Facebook, itu kalau ada yang ngacung berarti orang aneh dia. Kalau dulu orang yang bisa online dengan Facebook itu aneh. Tapi sekarang kalau nggak bisa itu aneh. Nah, lebih aneh lagi, sudah ikut NASA, sudah punya Facebook, akun Facebooknya masih menggunakan foto kucing, bunga, bahkan foto anak. Kenapa? Karena kalau Anda upload menggunakan foto anak, artinya Anda hanya berteman sama neneknya, kakek neneknya si anak Anda tadi. Anda nggak bisa menjual apa-apa, dengan foto anak itu nggak bisa menjual apa-apa. Anda hanya terkesan sebagai orang iseng.
Apalagi pakai binatang, itu jelas-jelas orang lain melihatnya sebagai orang yang iseng. Sebagus apapun tulisan Anda, tetap ini orang iseng. Kalaupun ada orang yang transfer, kalaupun ada yang closing, itu karena Allah kasihan. Tapi bukan karena prestasi, tapi karena Allah kasihan. Gak enak loh, dikasih rezeki tapi dikasihani, itu gak enak. Tapi dapat rezeki, tapi karena prestasi, nah ini enak sekali. Oke, hampir 1 jam saya bicara. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa Anda praktekkan. Anda tertantang untuk praktek, dan dari praktek Anda dapat hasil, dan dari praktek Anda ketagihan. Dan status yang baik itu biasanya upline nge-lag. Tapi status yang istimewa menghasilkan upline tidak hanya nge-lag, tapi nge-share. Selama tulisan Anda hanya di-lag oleh upline, jangan senang dulu. Karena Anda hanya diakui ini aktif. Tapi sampai upline, target Anda ketika membuat status adalah upline Anda tertarik untuk share. Kenapa? Karena upline itu temannya berkualitas. Teman Anda belum berkualitas, tapi upline Anda temannya berkualitas. Dan ketika upline itu sudah nge-share status Anda, itu artinya upline sudah menyerahkan seluruh daftar nama dia untuk Anda garap. Maka jangan main-main membuat status, ya. Kalau di like upline jangan bangga, karena itu hanya kasihan. Tapi buatlah upline Anda tertarik, tertantang untuk nge-share. Karena sekali nge-share itu closingan Anda dahsyat. Oke, saya tutup. Karena ini sudah jam 10.30. Saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya, atas atensinya, atas pulsanya dan kuotanya. Selamat beristirahat. Karena besok sore kita akan mendapatkan rapot dari PT Natural Nusantara karena apa yang kita lakukan di bulan kemarin. Selamat menikmati transferan yang berbunyi mak glodak. Terima kasih, semangat pagi.